Hai guys, gue Lana dan di video kali ini gue bakal membahas alur cerita film berjudul Luka. Tapi sebelumnya, gue ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini dan langsung aja kita mulai videonya. Cerita dimulai dengan menampilkan dua pria yang sedang menaiki kapal dan salah satu dari pria itu pun mulai menarik jaring menuju ke kapal. Tetapi ketika sedang melakukan pekerjaannya, tanpa mereka sadari muncul makhluk yang mengambil barang-barang mereka. Pada akhirnya, salah satu dari pria itu pun menyadari adanya makhluk yang mengambil barang-barang mereka. Menyadari keberadaannya telah diketahui, makhluk itu pun kabur dari kedua pria itu. Tapi sayangnya, makhluk itu terkena jaring yang berada di bawah perahu. Seketika makhluk itu berhasil lepas dan keluar dari permukaan air dan kemudian menghilang di dalam lautan. Scene pun kembali berlanjut, di mana kita diperlihatkan Luka yang sedang mengembala ikan. Nampak Luka sangat panik ketika mengetahui ikan gembalaannya ada yang kabur. Ketika Luka menemukan ikan yang kabur itu, dia pun mengejar ikan-ikan yang dia gembala. Lalu ikan-ikan yang Luka gembala pun akhirnya telah berhasil terkumpul. Setelah itu, Luka bersama gembalaannya mengendap-endap ke padang rumput lautan. Ketika sedang menunggu gembalaannya makan, salah satu ikan yang Luka gembala nampaknya menemukan jamwaker yang masuk ke dalam air. Luka pun merasa penasaran pada jamwaker itu. Tidak berhenti di situ, Luka pun kembali menemukan benda lain dari daratan. Ketika ingin menuju salah satu benda, tiba-tiba muncul perahu dari permukaan laut yang membuat Luka dan ikan gembalaannya bersembunyi. Selanjutnya Luka pun kembali bersama ikan gembalaannya dan meninggalkan barang yang tadi dia temukan. Ketika telah sampai di rumahnya, kita pun diperlihatkan oleh ibu, ayah, dan nenek Luka. Bisa kita lihat bahwa keluarga Luka adalah keluarga kocak yang menyenangkan. Saat berkumpul, terjadilah perbincangan di antara mereka yang membicarakan dari mana perahu datang. Hal ini tentu membuat keluarga Luka pun terkejut, kecuali si nenek. Setelah itu, Luka pun kembali pergi menggembala ikan-ikannya, dan Luka pun kembali menghampiri barang-barang dari permukaan. Lalu ketika sedang melihat barang-barang itu, tiba-tiba datang sesosok makhluk yang menggunakan kostum penyelam yang membuat Luka terkejut. Namun, seketika helm penyelam itu pun dibuka. Ternyata, sosok di balik baju penyelam itu adalah satu spesies juga dengan Luka. Sosok yang tiba-tiba muncul tadi pun mengarah ke daratan. Lalu, Luka pun ditarik ke daratan dan berubahlah Luka ke bentuk manusia. Sejenak Luka nampak takjub dengan pemandangan yang ada di daratan. Namun, tidak seberapa lama, Luka pun akhirnya kembali ke perairan. Singkat cerita, Luka pun membuat semacam replika dirinya yang diberi nama Semuka, lalu pergi meninggalkan gembalaannya menuju daratan. Di daratan, Luka kembali berubah wujud menjadi manusia. Lalu di sana juga, Luka mulai belajar untuk berjalan. Meskipun awalnya sulit, namun pada akhirnya Luka berhasil untuk berjalan. Setelah itu Luka berkenalan dengan Alberto Sorvano, dan mulai saat itu Luka dan Alberto mulai melakukan banyak hal. Lalu di suatu momen, Luka nampaknya tertarik dengan gambar Vespa, hingga membuat mereka berdua mulai merakit Vespa dengan bahan seadanya. Pada akhirnya jadilah Vespa yang mereka rakit sebelumnya dengan bahan yang ala kadarnya. Setelah itu Luka pun kembali untuk pulang ke lautan. Ketika telah sampai, ternyata sudah ada ibu Luka di sana yang bertanya dari mana saja Luka. Lalu nenek Luka menyela pembicaraan dan mengatakan bahwa dirinya tadi telah menyuruh Luka untuk mencari teripang dan selamatkan Luka dari interogasi ibunya. Scene pun kembali berganti, di mana kita diperlihatkan Luka dan Alberto yang akan mengetes Vespa buatan mereka. Tetapi, sebelum menuju papan landasan, ternyata Vespa itu terlebih dahulu hancur dan Alberto pun tercebur. Selanjutnya, mereka pun kembali memperbaiki Vespa itu, lalu menguji coba Vespa yang telah mereka rakit. Alberto mengajak Luka yang meskipun awalnya Luka tidak mau, namun pada akhirnya Luka dan Alberto mulai menaiki Vespa itu secara bersamaan.
Dan hasilnya, mereka berdua pun tercebur ke lautan. Setelah itu, keduanya kembali bersantai sambil berbincang-bincang hingga tanpa disadari, Luka telah tertidur hingga larut malam lalu kembali pulang. Namun ketika sudah sampai, tiba-tiba di sana Luka ternyata sudah ditunggu ibunya. Hingga terjadilah perbincangan antara keluarga kecil itu. Dan di sela perbincangan, kita diperlihatkan paman Luka bernama Ugo. Yang mana ibu Luka ini memerintahkan Luka untuk tinggal bersama paman Ugo ke dasar laut sepanjang sisa musim. Tapi tentu saja Luka tidak menginginkan hal itu dan memutuskan untuk pergi. Scene pun kembali berganti, di mana Luka menceritakan hal yang terjadi padanya kepada Alberto. Melalui perbincangan antara mereka berdua, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke tempat di mana manusia dan Vespa berada. Lalu sampailah mereka di tempat tujuan mereka dengan cara mengandap-andap. Di sana mereka bertemu penduduk sekitar dan terlihat bahwa Luka pun begitu terkesima dengan keadaan di sana. Hingga di suatu momen, mereka pun bertemu dengan seseorang yang mengenakan Vespa. Di sisi lain, ada bola yang datang menghampiri Luka dan Luka pun menendang bola tersebut. Namun alih-alih bola tersebut mengarah ke sekumpulan anak-anak, tetapi justru bola tersebut malah mengenai Vespa hingga nyaris jatuh. Oh, Mamma mia, talk to Hercule. Are you hurt? Well, my head... Mengalami kejadian yang tak mengenakan, pemilik Vespa itu yang bernama Ercole pun menghampiri Luka dan Alberto untuk memberi pelajaran pada mereka. Luka pun nyaris dimasukkan ke air oleh Ercole. Namun sebelum hal itu terjadi, datanglah seorang gadis bernama Giulia. That's how you're training for the race? Di certo, your reign of terror is coming to an end. Akhirnya Luka dan Alberto menaiki kendaraan Giulia lalu pergi meninggalkan Ercole. Perjalanan mereka diselingi dengan berbicara, yang salah satunya adalah membicarakan Piala Portorosso. Dan nampaknya Luka dan Alberto tertarik untuk mengikuti perlombaan Piala Portorosso. Tentunya hal ini dilakukan untuk menggapai impian mereka untuk dapat memiliki Vespa. Just win the race. You'll have to beat Hercule. Okay, so we'll beat Hercule. Cerita kembali berlanjut di mana kita diperlihatkan Luka yang sedang belajar menggunakan sepeda. Tidak mudah memang bagi Luka untuk bisa mengendarai sepeda, namun perlahan-lahan Luka mulai bisa untuk mengendalikan sepeda yang dia gunakan. Setelah itu mereka pun pergi ke rumah Giulia dan di sana bertemulah Luka dan Alberto dengan ayahnya Giulia. Lalu di sana mereka pun makan bersama-sama dan terlihat nampaknya Alberto dan Luka begitu menikmati hidangan yang disuguhkan. Lalu ayah Giulia menanyakan tujuan mereka ke Portorosso. Kemudian Giulia menjawab bahwa tujuan mereka adalah lomba. Setelah itu Giulia dan ayahnya pun berbicara berdua. Ayah Giulia tidak menginginkan Giulia untuk mengikuti perlombaan dengan alasan sedang berhemat. Di sela perbincangan itu, Luka menawarkan diri untuk memberi bantuan. Dan akhirnya ayah Giulia memberikan Luka dan Alberto pekerjaan untuk menangkap ikan. Lalu di malam itu, mereka berdua mendapat tempat menginap di rumah pohon dekat rumah Giulia. Dan mereka pun memutuskan untuk bermalam di sana. Scene berubah, di mana kita diperlihatkan ayah dan ibu Luka yang sedang mencari dirinya. Tentu saja ketika mereka naik ke daratan, tubuh mereka pun berubah menjadi manusia. Dan setelah itu, kita kembali ditampilkan Luka dan Alberto yang telah kembali ke wujud makhluk laut. Mengetahui Giulia telah membuka jendela, mereka pun semakin panik dan mengeringkan tubuh mereka hingga kembali berwujud manusia. Setelah itu, ayah Giulia mengajak mereka berdua pergi. Lalu mereka pun pergi bersama mencari ikan dengan menaiki kapal kecil. Hey, this isn't a joyride. Make yourselves useful. Awalnya mereka mendapat sedikit ikan, namun ketika Alberto menunjukkan arah di mana banyak ikan di situ, mereka pun pulang dengan membawa ikan yang sangat banyak. Your friends do know fish. Setelah itu scene berubah dengan menampilkan ayah dan ibu Luka yang masih dalam misi menemukan Luka. Ketika mereka bertemu dengan anak-anak, mereka pun menceburkannya ke air. Mungkin mereka kira itu adalah Luka. Namun tentu saja anak yang mereka ceburkan itu bukan Luka dan tetap tidak berubah menjadi makhluk laut.
Selanjutnya kita diperlihatkan Luca bersama Alberto dan Giulia yang sedang mempelajari jalan perlombaan Potoroso Cup. Di sela itu, datanglah Ercole bersama rekannya dengan begitu nyeleneh. Tentu saja kembali menggoda Giulia dengan meremehkan Giulia beserta Luca dan Alberto. Sehingga Alberto pun terpancing emosi hingga mengajak Ercole berduel. Come on, Luca. Hey, the vagrants want to fight. Wow. Namun hal itu dihentikan Giulia. Lalu Ercole bersama rekannya pun pergi meninggalkan mereka. Lalu Giulia beserta Luca dan Alberto mendaftarkan diri dalam perlombaan itu. Setelah itu, mereka pun mulai berlatih. Alberto berlatih memakan pasta, Luca berlatih bersepeda, dan Giulia berlatih berenang. Sementara itu, di lain latar, orang tua Luca berusaha untuk mencarinya. Bahkan sampai ibu dari Luca pun ikut bermain bola dan sengaja mengarahkan anak-anak untuk mengarah ke air, dengan tujuan untuk mengetahui bahwa adakah Luca di antara mereka. Tapi ternyata tetap saja mereka tidak menemukan Luca. Dan di sisi lain, Luca mengamati bahwa orang tuanya sedang mencari dirinya. Setelah itu, di malam harinya, Luca menceritakan hal itu pada Alberto. Ya, tentu saja, Alberto kembali mencoba membuat Luca tenang. Setelah itu, Alberto pun meninggalkan Luca dan pergi bersama ayah Giulia. Lalu di sana terjadilah perbincangan antara Luca dan Giulia, yang dimana Giulia dan Luca pun setelah itu berjalan menuju ke sebuah teleskop. This is a telescope. Old man. Di sana Luca pun melihat langit dengan menggunakan teleskop itu. Setelah beberapa lama bersama Giulia, Luca pun kembali diajak Alberto ke suatu tempat, di mana tempat itu terdapat Vespa di dalamnya. Dan di sini kita mulai disajikan perbedaan pandangan antara Luca dan Alberto. Luca yang kini mulai tertarik dengan sekolah, sementara Alberto masih kekeh dengan obsesinya untuk mempunyai Vespa. Lalu tiba-tiba ada sebuah tombak yang terlempar. Dan ternyata di sana muncul Ercole dengan rekan-rekannya yang kemudian mengganggu Alberto dan Luca. Number 1 and number 2. Terlihat Alberto dipukuli oleh Ercole yang dibantu oleh rekannya untuk memegangi Alberto. Namun Luca pun tidak tinggal diam. Dengan mengancungkan tombak kepada Ercole, akhirnya mereka pun melepaskan Alberto dan Luca beserta Alberto pergi meninggalkan mereka. My mind. Nobody wants you here, idioti. Keep Cerita pun berlanjut di pagi hari, di mana kita diperlihatkan Alberto dan Luca yang berlatih. Dan sampailah Luca bersama Alberto dan Giulia pada sebuah jalan yang menurun tajam. Lalu di saat itu Alberto pun ambil alih kendali sepeda dan melintasi jalan menurun itu bersama Luca. Tentu saja, hal ini membuat laju sepeda sulit untuk dikendalikan dan akhirnya Luca dan Alberto pun tercebur ke laut. Luca dan Alberto yang telah berubah menjadi makhluk atau bisa juga dibilang monster laut pun pergi ke tepian. Dan di sana terjadi percekcokan antara Luca dan Alberto. Dan kembali Luca menyampaikan bahwa dirinya ingin dapat bersekolah. Lalu mereka pun berkelahi. Namun di sela perkelahian itu, datanglah Giulia di antara mereka. Entah karena kesal atau bagaimana, Alberto pun menceburkan dirinya ke laut. Lalu dia pun berubah menjadi monster laut dan saat yang bersamaan datanglah Ercole bersama rekannya. Sehingga Alberto yang telah berubah menjadi monster laut pun pergi ke lautan. Latar pun berganti di mana kita diperlihatkan ayah Giulia yang sedang menyiapkan makanan. Lalu datanglah Luca dan Giulia dan setelah itu ayah Giulia pun bertanya, "Di mana Alberto?" Dan Luca pun menjawab, "Dia pergi." Dan nampaknya ayah Giulia merasakan kekecewaan. Setelah itu terjadilah perbincangan antara Luca dan Giulia. Dan Giulia pun menyiramkan air kepada Luca dan berubahlah tangan Luca menjadi tangan monster laut. Dan setelah itu Luca pun pergi meninggalkan Giulia. Julia, I'm sorry. Setelah itu ternyata Luca pergi mengunjungi tempat di mana biasanya Luca dan Alberto berada di sana. Namun ternyata ketika Luca sudah berada di sana, Luca dan Alberto pun bertemu di tempat biasa mereka bertemu. Dan terjadilah perbincangan antara Luca dan Alberto. Namun nampaknya Alberto masih kecewa terhadap Luca. Dan Luca pun pergi lalu menyampaikan niatan untuk mengikuti lomba. Di keesokan harinya dimulailah perlombaan itu. Pertandingan pertama dimulai dengan pertandingan berenang. Dan terlihat di sana penampilan Luca nampak beda sendiri dari yang lainnya.
Dia menggunakan baju selam untuk mengikuti perlombaan renang itu. Pada perlombaan renang itu, nampaknya Giulia lebih unggul dari yang lainnya, disusul dengan Luca yang sangat bekerja keras dalam menggunakan kain selam itu. Setelah itu perlombaan pun berlanjut ke tahap selanjutnya, yaitu perlombaan memakan pasta. Di perlombaan memakan pasta ini, para peserta mencoba untuk lebih dahulu menghabiskan pasta-pasta yang telah dihidangkan. Dan ternyata kembali Giulia selesai terlebih dahulu menghabiskan pasta yang telah dihidangkan. Lalu melanjutkan perlombaan ke tahap berikutnya, yaitu adalah bersepeda. Dan kembali setelah itu, Luca pun menyusul Giulia. Namun di perjalanan perlombaan bersepeda itu, Luca bertemu dengan ayah ibunya. Tetapi Luca tetap melanjutkan perlombaan dan menghindari mereka berdua. Di perlombaan bersepeda itu, terjadi persaingan antara Luca, Giulia, dan Ercole. Tapi ternyata di tengah perlombaan, turunlah hujan. Yang tentunya hal itu dapat membuat Luca menjadi monster laut. Lalu Luca pun memutuskan untuk berteduh di salah satu tempat yang terlihat teduh. Dan di momen-momen yang sangat berarti itu, datanglah Alberto yang membawa payung untuk dapat Luca gunakan. Namun ketika Alberto ingin memberikan payung itu kepada Luca, datanglah Ercole yang mengganggu Alberto sehingga payung itu terlepas dari Alberto dan membuat Alberto terkena hujan, dan jadilah Alberto menjadi monster laut. Hal itu pun tentu membuat orang-orang yang berada di sana menjadi terkejut. Ketika Alberto hendak pergi, Ercole melemparkan jaring yang membuat Alberto terkena jaring itu. Di momen ini, tentu saja Luca tidak dapat tinggal diam, sehingga Luca memutuskan untuk pergi menyelamatkan Alberto, dan terkena hujan, lalu berubahlah Luca menjadi monster laut. Dan akhirnya Luca pun berhasil menolong Alberto, dan mereka pun bersepeda berdua di tengah terpaan hujan. Tidak tinggal diam, Ercole dan Giulia pun menyusul mereka berdua. Dan terjadilah aksi balapan sepeda yang begitu seru. Di saat sudah hampir mencapai garis finish, Ercole bermaksud untuk menyerang Luca dan Alberto. Namun hal itu digagalkan oleh Giulia yang menabrakkan sepedanya ke arah Ercole dan membuat Giulia dan Ercole pun terjatuh. Namun di saat hampir menyentuh garis finish, Luca dan Alberto pun memutuskan untuk lebih dahulu menyelamatkan Giulia yang terjatuh. Tentunya kemunculan Luca dan Alberto di tengah masyarakat membuat mereka begitu terkejut. Namun di saat yang lain hendak menyerang Luca dan Alberto, datanglah ayah dari Giulia yang menjatuhkan tombak dan menyatakan bahwa Luca dan Alberto adalah pemenangnya. Dan di saat keadaan sudah mulai membaik, datanglah kedua orang tua Luca yang sudah tidak ragu-ragu lagi memperlihatkan wujud aslinya sebagai monster laut. Dan pada akhirnya Luca pun menerima piala Porto Rosso. Dan setelah hal itu, ternyata ada sebagian dari masyarakat yang ternyata mereka juga adalah monster laut. Dan pada akhirnya, Luca, Alberto, dan Giulia berhasil mendapatkan Vespa. Lalu mereka bersama pun berkumpul di rumah Giulia. Setelah itu kita diperlihatkan adegan di mana di sana Giulia sedang hendak menaiki sebuah kereta. Dan ketika Giulia sudah menaiki kereta itu, ternyata Alberto menyampaikan bahwa Vespa mereka telah dijual. Dan setelah itu datanglah ayah dan ibu Luca beserta keluarga Luca. Dan keluarga Luca pun mengizinkan Luca untuk bersekolah. Dan terjadilah perpisahan yang begitu mengharukan antara Luca dan keluarganya. Setelah itu Luca pun mengajak Alberto untuk ikut pergi. Namun ternyata Alberto tidak ikut pergi. Dan terjadilah perpisahan antara dua sahabat yang begitu mengharukan. Cerita pun berakhir dengan happy ending meskipun agak mengharukan. Terima kasih udah nonton video ini dan sampai jumpa lagi.